Horas, dari tepian Danau Toba yang indah, ya, silakan berkunjung. Kami Bali G Academy, ya, selalu semangat, ya, walaupun kelihatannya di ujung kanal belum ada harapan, belum ada cahaya, kita tetap memberikan sinar, meskipun cuma lilin kecil, ya, dalam kegelapan rekayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Kita banjiri terus di jejak digitalnya ya. Ya. Kalau mereka berani maju, ayo. Gitu. Jangan jadi jenderal pengecut, terutama ini Krisnamurti ya, yang jenderal bintang 2 aktif. Masa nggak berani? Ayo adukan saya, Krisnamurti. Ya, 37 bukti saya pegang. Adukan saya. Kemana? Tuntut. Gitu loh. Jangan jadi jenderal Prekayasa, sampah masyarakat, pengecut lagi. Kau sel tikus anak orang 4 bulan di penjara di sel tikus ya 4 bulan dengan bukti yang kalian rekayasa sendiri. Di mana nuranimu sama moralitasmu? Udah dikasih kau makan sama rakyat seumur hidupmu, masih begitu kau sama rakyat. Jenderal apalah kau? Ya, parah sekali kau. Ya, 37 bukti, mana bisa kau bantah itu? Apa yang bisa kau perbuat? Ya udahlah, sembunyilah kau sampai kapan kita permalukan. Ya. Oke pemirsa, ya sebelumnya saya sudah lapor ya ke apa namanya ke Kompolnas ya. Lewat apa itu? Coba saya lihat dulu emailnya ya. Ya 2 April ini. Ya 2 April lewat pengaduan kompolnas.go.id. Ya, tapi saya lihat lagi berubah ya. Nah, ini 2 April 2024 ya. 12 April 2024 pengaduan Kompolnas ya. Selalu link Google Drive 37 bukti ilmiah rekayasa yang dilakukan oleh saat itu AKBP Muhammad Noor Lazar, ya, polisi ya, Ajun Komisaris Besar Polisi ya, yang sampai saat ini dikasih gaji, dikasih makan sama rakyat. Penipu, perekayasa ya. Penipu bukan hanya di pengadilan dia, di podcast juga nipu dia. Begitu juga dengan Christopher Sipil ya, yang diotaki oleh Krisnamurti dan Tito Karnavian. Itu selalu saya kasih link Google Drive-nya. Ya. Ternyata saya lihat ada juga email sekretariat Kompolnas Go ID. Jadi hari ini per 30 Mei 2024 ya pukul 10 tadi, 10.14 ya pagi ini saya kirimkan lagi ya. Kita uji nyali lah dulu ya untuk Kompolnas ini apakah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan presiden atau undang-undang itu nanti kita periksa tugas-tugas mereka ini ya. Jadi kita uji nyali lah. Kalau tidak ada lagi nyalinya ya udahlah dibubarkan aja ini nggak makan gaji rakyat ini. Makan gaji dari rakyat cuma makan gaji buta untuk apa ini? Kompolnas ini ya, komisi-komisi ini ya. Komisi yudisial, komisi kejaksaan, terlalu banyak komisi yang makan gaji buta. Kita laporkan pun nggak berani ya. Ya. Keterlaluan, makan tiap bulan gaji dari rakyat, tapi nggak ada kerjaannya. Ya kita uji nyali aja lah dulu. Berani nggak memeriksa Tito Karnavian dan Krisnamurti ini? Kalau nggak berani ya periksa dulu lah Muhammad Noor Lazar. Ya, belum jenderal dia, masih komisaris besar polisi, Kombes Pol. Dimulain aja Bapak Ibu yang ada di Kompolnas, mulai periksa Muhammad Noor Lazar dan Christopher. Ya, bagaimana penegakan hukum ini berdasarkan bukti rekayasa, mulai dari rekonstruksi, dakwaan, tuntutan, keputusan, semua dari rekayasa ya yang menjadi produk akhir, produk resmi, produk hukum Polda Metro Jaya 2016 pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti berupa video CCTV rekayasa ya yang sudah dikabur-kaburkan dengan downscaling, yang sudah dikurangi informasinya ya sekitar 3/4 itu kalau secara spasial hilang ya.
70% lebih itu hilang. 2 jutaan pixel per frame menjadi 550 ribuan pixel per frame. 2 MB menjadi 0,55 MB. Aduh, keterlaluan ini. Kalau dibiarkan negara ini mau jadi apa ini Pak Presiden? Janganlah diam aja Pak Presiden Jokowi cuma ngurusin bansos, IKN, tol. Urusi nih penegakan hukum, HAM. Yang amburadul di zaman pemerintahan Bapak ini. Bagaimana ini Pak? Kok diam aja? Kompolnas semua sudah kita adukan. Mensesnek, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan. Tak apa lagi itu. Komnas HAM. Komisi-komisi semua makan gaji rakyat. Bagaimana ini Pak Jokowi? Aduh, Mensesnek itu sudah saya laporin. Tidak ada respon, balasan pun tidak ada. Apa mau dipermalukan terus ini, Pak, penegakan hukum dan HAM bobrok di zaman pemerintahan Anda. Bagaimana ini Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat? Nah ini, Marsikal TNI, Purnawirawan, Doktor, HC, honoris causa, Hadi Cahyanto, Profesor Tito Karnavian PhD Mendagri selaku Wakil Ketua Kompolnas. Lah ini pelakunya ya. Bagaimana? Otak prekayasanya kita laporkan. Biarkan aja lah ya. Yang penting ada jejak digitalnya ya. Aduh, aduh yang kita laporkan pelakunya otaknya ada di wakil ya. Saya pun baru tahu nih. Wakil Ketua Kompolnas ternyata Tito Karnavian ya, jenderal pengkhianat rakyat ini ya. Parah. Ini anggota-anggotanya ini. Siapa ini? Mamoto. Siapa lagi nih? Gak tahu lah ya. Pokoknya itulah sudah kita apa? Kita kirimkan. Lakukan tugas kalian, jangan makan gaji buta terus setiap bulan. Nah ini profilnya ya, Menko Polhukam sudah kita laporkan juga tidak ada respon, nggak ada nyali ya. Sudah Maret mungkin kita laporkan itu. Ya bagaimana dia mau apa ya, menginvestigasi wakil ketuanya? Nggak berani. Menko apa ini? Menkumham, Yasona Hamonangan Lauli, anggota. Beni Zozua Mamoto, anggota. Puji apa? Aduh, siapa ini Wahyu Rudanto, MSI. Nah inilah apa mereka ya. Ya kalau nggak apa bubarkan aja ini kalau nggak ada nyali kalian kan menurut undang-undang atau apa itu tugasnya mengawasi kinerja kepolisian. Jangan cuma makan gaji buta lah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kasihan rakyat dibebani pajak PPN tahun depan 12%. Ya, tahun ini 11% untuk menggaji-gaji kalian. Kalau nggak ada gunanya, nggak mampu, ya membubarkan diri aja, gitu. Ya, walaupun yang saya laporkan, ya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noor Azhar ya, ya. Ada yang aneh ya, saudara-saudara. Ini pengaduan katanya, tapi websitenya pun abal-abal ya. Mau, mau melakukan pengaduan, tapi dia auto refresh terus tiap berapa detik. Bagaimana kita mau melakukan pengaduan ini coba? Nah, ini, cobalah. Ini hanya sekedar syarat aja ini, ya. Bentar saya masuk dulu. Nah, inilah ya, ada sistem pengaduan apa ini? Kompolnas ESKM. Ya, inilah dia. Coba kita lihatlah dulu. Buat pengaduan. Coba auto refresh dia. Kita pilih institusi. Ya, misalnya, nah kan coba lah bayangin. Masih memilih di combo boxnya dia. Itu sudah auto refresh. Ini gimana ini? Website apa ini buat pengaduan? Saya ulangi lagi. Pilih konstitu apa? Mana Polda?
Nah, kan auto refresh. Ini kan disengaja ini supaya jangan membuat pengaduan ini ya. Dibayar rakyat bagaimana ini websitenya ini? Saya ulangi lagi sampai ratusan kali saya ulang-ulangi. Auto refresh dia. Lengkapi biodata ya. Gimana mau melengkapi auto refresh tuh? Nggak saya apa-apain. Nah ini. Nah, didiamkan aja auto refresh dia. Tuh. Bagaimana ini? Aduh, parah kali Pak Jokowi. Bagaimana ini mau mengadu rakyat membuat ada anggaran untuk SKM Kompolnas tapi beginilah ini. Eh, auto refresh gimana? Tiap berapa detik auto refresh begini membuat pengaduan. Ini udah saya lakukan berapa April yang lalu ya, saya lihat ini. Akhirnya saya terpaksa lewat email. Nah, inilah. Eh, dibiarkan auto refresh ini yang buat program atau disengaja atau bagaimana ini? Website abal-abal kayak gini, aduh tujuan tuh. Ago ya, bak anggaran sia-sia untuk Kompolnas ini. Coba lah ini. Apa ini coba lah buat pengaduan. Masih memilih kita sudah auto refresh dia. Polda. Nah, tuh. Ago ya, bak. Akhirnya saya ya itulah akhirnya ke lewat email lah. Karena nggak bisa mengadu kayak gini. Sengaja mungkin dibuat error kayak gini ya. Masa mereka nggak nyoba ini para ketua maupun anggota Kompolnasnya, mulai dari Menko Polhukam, ketuanya Hadi Cahyanto, ya. Apa nggak mencoba dia sistem kayak gini nih, ketuanya? Ya dia cobalah dulu, diuji dulu, baru diluncurkan ke rakyat. Kalau begini nih, apa ini coba membuat pengaduan? Ya nggak ada, nggak bakal bisa orang-orang mengadakan pengaduan. Auto refresh teh. Parah kali, parah. Bubarkan aja lah ini Pak Jokowi. Ya, parah. April itu sudah saya coba juga ya. Pada saat saya mengirim pengaduan ini, saya coba, makanya saya cari emailnya. Mei, akhir Mei, saya coba lagi nih hari ini 30 Mei. Begitu juga auto refresh juga websitenya. Gimana orang mau mengadu? Akhirnya saya pergi ke sekretariat @kompolnas.go.id. Ya kalau nggak ini nggak ditanggapi sama sekali, bubarkan aja lah ini Pak Jokowi. Ngabisin anggaran rakyat yang PPN sudah 11%. Ya, beli apapun sekarang sudah PPN 11%. Untuk apa orang ini digaji? Nggak ada tanggapan ini, cobalah Pak Jokowi, coba ini. Buat pengaduan, auto refresh. Nih, hmm, bagaimana mau mengisi auto refresh? Parah, ini apa ini ya? Website apanya ini? Label-label kali, ya wajar lah pengaduan cuma berapa ini totalnya ini 11 tambah ini. Nggak ada 100 pengaduannya, iya orang mau masuk aja nggak bisa, gimana ini jumlah pengaduan nggak ada 101 NKRI. Parah, kacau. Negara hancur ini Pak Jokowi. Penegakan hukum hancur. Semua sistem pengaduan nggak ada respon Dumas Presisi 1 Maret dan 31 Maret 2024, nggak ada hasilnya. Belum lagi ini Kompolnas, ya sistem pengaduan, lapor Kompolnas hasilnya pada saat mau mengadu nggak ada, ini nggak bisa. Bubarkan aja nih Pak Jokowi, ya. Ambil alih laporan saya Pak Jokowi, karena mereka-mereka ini bakal takut sama Tito Karnavian. Nggak mungkin presiden takut sama Mendagri ya kan? Nggak masuk akal. Ya, tapi ya kita laporkan aja lah sebagai jejak digital, kita uji nyali aja lah. Ya. Nah, inilah peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2011 yang mengatur tugas Kompolnas ya, Komisi Kepolisian Nasional.
Kompolnas ya pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tinggi juga ya. Nah, inilah pasal 3 fungsi tugas dan wewenang. Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Ya, itulah dulu ya. Yang lainnya nggak mau tahu kita. Ya kita tunggulah dulu ya. Apakah dia bisa mengawasi ini ya rekayasa ya secara resmi produk akhir, produk resmi, produk hukum dari Polda Metro Jaya, pimpinan Tito Karnavian ya 2016 ya, di mana video CCTV rekayasa itu menjadi dasar untuk rekonstruksi, untuk dakwaan, untuk tuntutan jaksa dan keputusan hakim Binsar Gultum, Kisworo dan Partai Tulus Utapea. Ya kita tunggu aja lah ya. Kalau nggak ada apa ya bubarkan aja lah Pak Jokowi semua komisi-komisi itu, baik komisi kejaksaan, komisi yudisial, komisi apa lagi itu, komisi Kompolnas, komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM juga. Kalau takutnya tinggal tidur-tidur makan gaji buta tiap bulan puluhan juta untuk apa Pak? Sayang uang rakyat itu dipakai untuk orang-orang semacam itu. Oke ya pemirsa, gitulah untuk menambah catatan digital aja betapa bobroknya ya penegakan hukum, wajah hukum Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo ya. Udah lapor sana sini pun nggak ada tanggapan. Bahkan ke Mensesnek untuk lapor ke presiden itu sendiri pun nggak ada tanggapan. Kacau ini Pak penegakan hukum di Indonesia ini Pak di zaman pemerintahan Bapak ini terus terang nih. Kacau. 2016 rekayasa ini terjadi periode pertama Pak Jokowi. Bayangkanlah menginjak bagaimana rendahnya hukum itu di mata Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, dengan sengaja mereka merekayasa video CCTV itu. Mereka injak-injak wajah hukum. Bekerja sama dengan para jaksa untuk menyajikan ya video CCTV itu yang dijadikan bahan dakwaan dan tuntutan. Aduh, udah parah kali nih Pak Jokowi penegakan hukum HAM di Indonesia di zaman Bapak ini. Sangat parah. Kontennya nol, Pak. Nol. Udah kita laporkan kemana-mana, nggak ada hasilnya. Jadi apa tugas mereka? Dibuat kanal pengaduan tadi auto refresh, nggak bisa. Ke email, nggak ditanggapi. Waduh, parah. Oke lah pemirsa, ya. Gini dulu lah catatan digital untuk laporan-laporan itu. Kita tambahin terus. Sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oras.